Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal 2. Mulai ayat yang ke-13. Di sini judulnya berkata, tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Tetapi di dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita akan memetik beberapa pelajaran. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 13 mulai. Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Betseba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, ya damai. Kemudian katanya, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja. Dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku Salomo. Sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku. Jawab perempuan itu kepadanya, katakanlah. Maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisat, gadis Sunem itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku. Jawab Batseba, baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja. Batseba masuk menghadap raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Kata perempuan itu, biarlah Abisah, gadis Sunam itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisat, gadis Sunam itu, untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab dan anak Seruya. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang itu memancung dia sehingga mati. Saudara perhatikan, ada beberapa hal yang melalui pembacaan ini kita belajar. Sebab peristiwa ini kelihatannya sederhana, saudara. Tapi peristiwa ini luar biasa akibatnya.
Kalau saudara perhatikan, Adonia ini kakak Salomo, tapi ibunya lain. Bapaknya sama, Raja Daud. Nah, Adonia ini sebetulnya yang punya hak jadi raja. Tetapi Tuhan memilih Salomo. Maka pada waktu itu Adonia minta kepada Batseba. Nah, saudara, kita orang-orang timur perhatikan. Orang timur ini tata keramanya banyak sekali. Terutama orang-orang timur ini hubungan anak sama ibu, sama orang tua. Ini sukar dipisahkan. Tetapi dengan pelajaran firman Tuhan ini kita belajar. Supaya kita belajar tahu, mengerti, mengenal, menyadari bahwa kita harus tahu kedudukan kita, hak kita, dan di mana kita ditempatkan. Sebab kita kerap kali, kalau orang tua yang minta sama anak, itu pengennya dituruti tidak? Lalu saudara, kalau saudara kenal baik sama orang tuanya, daripada anaknya, saudara kalau minta apa-apa, lebih baik melalui orang tuanya, atau langsung sama anaknya? Hah? Melalui orang tuanya. Sebabnya apa? Kalau ibunya yang minta, mesti dituruti. Betul enggak? Hati-hati, ini firman Tuhan yang mengajar saudara dan saya. Kita kerap kali menggunakan akal kita pakai koneksi. Ini paling gampang. Tapi Alkitab menyadarkan kita, Adonia melakukan hal ini membayar amat mahal sekali. Kalau saudara perhatikan, pada waktu dia menghadap kepada Batseba, Adonia ini punya pikiran. Kalau dia minta kepada ibunya yang minta sama Salomo, meskipun dia kedudukannya raja, tapi kalau hubungan ayah, ibu, dan anak, meskipun raja, ibunya akan punya hak. Akhirnya Adonia dia menghadap kepada Batseba, dia berkata, aku tidak minta hakku, artinya kedudukan raja. Dan kamu tahu harusnya itu jatah saya. Tetapi aku cuma minta satu. Perempuan Abisat itu berikan kepada saya. Nah, perempuan Abisat ini ternyata adalah seorang gadis yang memelihara Raja Daud di hari tuanya. Jadi Daud tidak hubungan badan dengan Abisat. Nah, menurut Adonia, karena Abisat ini dipilih, gadis yang dipilih dari seluruh Israel, jadi pasti gadis ini cantik. Boleh dikatakan ratu. Nah, lalu diminta sama Adonia. Tidak dapat kerajaan ya tidak apa-apa. Sudah perempuan itu saja kasihkan saya. Nah, saudara tahu, pada waktu Abisat ini diminta oleh Adonia, lalu pada waktu Batseba ini mengerti permintaan daripada Adonia, apa yang dikatakan oleh Batseba? Coba kita lihat. Batseba menemui Salomo, ayat 20, berkatalah perempuan itu Batseba kepada Salomo, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Loh. Jadi ternyata Adonia ini kalau minta Abisat itu menurut pendapatnya Batseba, ibunya Salomo, permintaan besar atau permintaan kecil? Hah? Ada artinya enggak kalau kecil? Hah? Enggak ada.
Saudara perhatikan. Pada waktu hal ini dikemukakan sama Salomo sudah ngomong loh. Minta saja ibu, aku tidak bakal tolak. Tapi demikian dia mengajukan permohonan itu, apa akibatnya? Ditolak atau dituruti? Hah? Ditolak. Kenapa permintaannya itu ditolak? Saudara perhatikan. Sebab di dalam permintaan daripada Betseba ibunya ini menyangkut kedudukan raja. Saudara perhatikan. Makanya kalimatnya di atas tadi apa? Bagaimana Salomo mengokohkan kerajaannya. Jadi saudara harus tahu, Betseba dia tidak dapat menempatkan dirinya di dalam posisi yang benar. Kenapa? Pada waktu dia minta, kalau dia minta perkara hubungan anak sama orang tua, boleh. Tapi tidak boleh dia minta urusan kerajaan. Ngerti? Sebab pada waktu Salomo mendengar permintaan Adonia, ini menyangkut prestasi kerajaan. Di mana? Sebab Abisag itu yang merawat Daud, itu sudah statusnya, kedudukannya sebagai istri Daud. Kalau itu diminta sama Adonia, raja dipermalukan. Nah, maka pada waktu Salomo mendengar begitu, wibawa raja sebagai hakim, sebagai pimpinan yang harus bijaksana diterapkan. Kedudukan sebagai seorang anak dihilangkan. Jadi saudara tahu bahwa di dalam kehidupan kekristenan itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Secara daging dan secara roh. Ngerti? Nah, kalau Salomo sama Betseba, hubungan ibu dengan anak sudah diberi contoh. Bagaimana hubungan Yesus dengan Maria? Ada hubungan daging enggak? Hah? Ada. Bagaimana kedudukan Yesus sebagai raja di atas segala raja? Bahkan Allah yang maha kuasa. Nah, kita kerap kali saudara tidak menyadari hubungan daging ini diterapkan. Makanya coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua. Dalam Yohanes pasal 2, mulai ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Loh, saudara tahu? Pada waktu orang kesulitan kekurangan anggur, yang pesta itu keluarganya, familinya Maria. Dia takut kalau keluarganya dipermalukan, dia tahu Yesus itu siapa. Betul enggak? Makanya Maria karena dia ini ibunya Yesus, dia merasa apa? Punya hak. Boleh minta. Tapi jawaban Yesus apa? Mau apa kamu? Tidak ada hubungannya. Karena ini anggur, air diubah menjadi anggur. Ini mujizat. Ini kuasa Allah. Ini Allah yang bisa mengerjakan. Tapi Maria sebagai ibu daging,
Dia merasa punya hak. Dia minta. Tuhan Yesus jawabnya apa? Mau apa kamu? Waktuku belum tiba. Kenapa dia mengatakan waktunya belum tiba? Ini hak Bapa, bukan hak daging. Ngerti saudara? Jadi, ini pelajaran buat kita. Contohnya, di dunia ini saudara kerap kali ngangkat ibu rohani enggak? Ibu rohani. Loh, mana ada bapak rohani, ibu rohani? Saya kalau ada orang bilang, Pak Yusa itu bapak rohaniku. Saya enggak pernah bilang, ya enggak pernah aku punya anak kamu. Saya orangnya belak-belakan saya. Sebabnya apa? Alkitab mengajar tidak ada model hubungan-hubungan daging. Bapak rohani kita siapa? Yesus. Tidak ada yang lain. Hubungan daging. Tapi hubungan rohani Yesus. Tidak ada yang lain. Saudara dan saya tidak berbeda. Sama. Maka dari itu perhatikan. Jangan kalau kita umpamanya jadi gembala. Atau irin di tempat ini. Dia nampung. Hamba-hamba Tuhan. Atau istri hamba Tuhan. Lalu merasa, wah aku ibu rohani nih. Gak model ya. Dan gak usah. Nanti kalau minta apa-apa. Bu Irin aku butuh. Lah, berarti saudara itu harap manusia enggak? Terkutuk. Alkitab punya ngomong. Adonia mengharapkan Betseba menolong. Akibatnya apa? Kepalanya hilang. Nah, saudara mau enggak kehilangan pahala di surga? Jangan harap pada manusia. Hal ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat di dalam Yohanes. Ini tidak cuma sekali. Dalam Yohanes pasal yang ke-19. Saudara perhatikan. Kenapa hal ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus? Supaya saudara itu tahu bahwa hubungan kedudukan daging sebagai ayah dan ibu terhadap anak beda dengan hubungan kedudukan di dalam hidup ini. Raja Salomo dia raja. Memang dia anak Betseba. Pada waktu Betseba datang dia nyembah. Karena memang anaknya. Tapi pada waktu dia menjadi raja, ibunya harus nyembah dia. Betul tidak? Contohnya, pada waktu Salomo dia lantik oleh Nabi Nathan. Daud nyembah. Ya dulu sebentar. Balik lagi ke sana ayo. Supaya saudara dan saya jelas. Satu Raja-Raja pasal yang pertama. Ayat yang ke-47. Saudara perhatikan. Raja Daud ini luar biasa. Makanya Daud ini disenangi Tuhan itu karena gitu. Lain sama Betseba ibunya. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucapkan selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun Daud telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya dan beginilah katanya. Loh, saudara tahu? Jadi pada waktu Salomo dilantik jadi raja, Daud nyembah enggak? Hah? Nyembah. Berarti Daud tahu enggak kedudukannya sekarang diambil Salomo? Dia jadi apa? Jadi rakyat biasa. Kira-kira ibu-ibu ini mau enggak nyembah anaknya? Gak mau. Kalau anaknya jadi rojo, malah dia yang wah. Rasanya jadi ibu surine. Betul lah?
Hati-hati saudara. Kita harus belajar tahu di tempat mana kita berada. Kalau saudara sedang dipakai Tuhan, engkau adalah hamba Tuhan. Engkau harus tempatkan dirimu sebagai hamba Tuhan. Harus dibedakan antara hamba Tuhan dan hubungan daging. Contohnya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sedang khotbah. Kemudian ada orang-orang minta didoakan. Nah, lalu anak saya bilang, "Pak, aku dulu." Nah, lalu saudara bilang apa? "Ya, kamu dulu, karena kau anakku." Tidak boleh, saudara. Engkau harus tahu kedudukanmu saat itu sebagai apa? Hamba Tuhan. Semua orang sama. Maka dari itu kita harus belajar. Kalau engkau tidak bisa menempatkan dirimu di tempat yang benar, akibatnya parah. Engkau harus belajar rendah hati. Orang yang rendah hati itu tahu kedudukannya. Jadi kalau sedang kamu jadi direktur, anakmu pegawaimu, dia ngadep kamu, ya harus seperti bawahan terhadap tuan. Janganlah bilang, aku anaknya, bludas-bludus seenaknya. Tidak bisa, saudara. Harus tahu kedudukan. Sebab kalau tidak, akibatnya parah. Karena kalau kamu tidak tahu kedudukanmu, itu berarti tinggi hati. Hati-hati. Bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan? Dalam Yohanes 19 ini, ayat yang ke-25, 26, dan 27. Supaya saudara dan saya ini belajar, mengerti di mana Tuhan tempatkan, dan apa yang saudara dan saya harus lakukan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia nunjuk siapa? Nunjuk Yohanes. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kenapa Tuhan Yesus melakukan hal itu? Sebab Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada Maria yang masih selalu susah sedih melihat Yesus disalib itu sebagai anaknya. Salah. Maria harus melihat dia bukan anaknya, tetapi dia adalah Mesias, anak Allah. Tidak sedih karena anaknya. Tidak boleh. Maka Yesus berkata, "Ibu, lihat anakmu. Ini anakmu." Jadi Yesus berkata, "Aku bukan anakmu. Aku Mesias. Aku anak Allah." Makanya pada waktu dia umur 12, sebetulnya Maria itu sudah dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Lihat di dalam Lukas. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-48, 49, 50, dan 51. 50 saja. Dan ketika orang tuanya melihat Yesus dia, tercenganglah mereka lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Saudara tahu? Jadi Yesus sebetulnya sudah negor Maria dak. Udah, kamu jangan anggap aku ini anakmu. Kamu ini cuma dipakai saluran, melahirkan tok. Habis itu, aku ini anaknya siapa?
Bapa di surga. Maka dari itu saudara, hidup kekristenanmu harus baca Alkitab, lalu pelajari caranya Yesus mengajar kepada familinya, kepada keluarganya. Supaya saudara dan saya belajar, tahu menempatkan diri. Kalau saudara sebagai orang tua, lalu tugasmu apa? Dikasih anak, tugasmu membesarkan anak. Anakmu kalau sudah kawin, tetap kamu urusi apa enggak? Hah? Enggak boleh, sudah kawin itu sudah urusannya dewek. Tapi kerap kali wong tua bilang apa? Aduh, itu anakku, aku sing lahirke, aku sing gede, kok diambil mantune. Saya gini enggak pernah lihat orang tua. Berarti saudara ini enggak tahu kedudukanmu enggak? Ini. Kalau dia sudah menikah, Alkitab sudah berkata, mereka menjadi satu. Mereka harus keluar meninggalkan orang tuanya. Berarti tugasmu sudah selesai Pak Belun? Sudah. Jangan mbok rusoi. Terap kali wong tua melu-melu terus anaknya sampai bilang, aku ki kawin mbek kowe apa kawin mbek mbokmu. Nah itu. Ini loh saudara, kita kerap kali tidak sadar. Sebabnya apa? Akhirnya membawa keributan. Tidak malah membawa damai. Coba perhatikan Adonia tadi. Betseba menganggap itu perkara kecil. Tetapi akibatnya kepala Adonia dipotong. Bayangin saudara. Kalau Raja Dunia Salomo menerapkan keadilan dan kebenaran, kedudukannya sebagai raja dan sebagai anak, dia di posisi yang benar. Padahal menurut pikiran manusia itu kejem loh, betul enggak? Wong cuma minta gitu, tidak boleh ya sudah toh, ditolak saja. Lah kok kepalanya dipotong kenapa? Kejem enggak? Secara manusia kejem enggak? Kejemnya luar biasa sampai aku ya kaget. Loh Tuhan, Salomo kok kejemnya kayak gini? Tuhan bilang apa? Itu bukan kejem, tetapi dia melakukan tugasnya sebagai hakim. Apalagi Tuhan Yesus. Dia hakim di atas segala hakim enggak? Dia raja di atas segala raja enggak? Lah kok kamu pakai koneksi apa? Koneksinya apa? Pak, kalau engkau yang sembahyang sebagai hambanya, wah didengar Pak. Kalau aku kan enggak. Dipancung kepalamu nanti. Sebabnya apa? Kamu berharap kepada manusia. Dan Allah tidak senang. Karena Alkitab berkata, terkutuk orang yang berharap pada manusia. Maka dari itu saudara, kekristenan kita diajar langsung dengan Yesus. Jangan pakai koneksi-koneksian sebab Yesus sudah berkata sendiri, mengajar sendiri. Bahwa hubungan daging-daging, hubungan roh-roh. Supaya saudara dan saya belajar menempatkan diri di mana kamu berada, ditempatkan, itu yang kamu harus cari terus. Sampai kamu mendapatkannya. Hubunganmu dengan Yesus ini langsung. Sebab Yesus berkata apa? Aku jalan, kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada jalan yang lain kecuali melalui Yesus. Jadi jangan koneksi-koneksian. Jangan harap hamba Tuhan. Dan kalau hamba Tuhan dipakai, itu satu anugerah. Dan hamba Tuhan harus sadar. Jangan merasa kalau kamu dipakai, kamu lalu mengambil kemuliaan Allah. Hati-hati, sebab kamu akan dihakimi. Kamu akan bertanggung jawab. Supaya kita sadar, kita hanya sebagai saluran. Tidak ada saluran yang terima kasih, itu tidak ada. Saudara pun tidak pernah terima kasih sama pipa ledeng. Kalau pipanya itu yang nyalurin air terus kan pipanya toh. Saudara pernah terima kasih sama pipa? Enggak toh? Bisa ngocor, kamu yang tidak bilang terima kasih pipa enggak. Tapi kalau enggak ngocor, pipanya mbok ketoki. Buntet ini kuat toki lah, pipanya malah keploki. Nah, padahal pipanya tidak salah. Saudara tahu. Engkau harus tahu
Hamba Tuhan hanya sebagai apa? Saluran. Tapi zaman sekarang hamba Tuhan jadi apa? Seperti diutus Tuhan dan dia punya hak berbicara. Saudara jangan menghakimi. Artinya begini. Perbuatannya jelek kok ngomongannya pinter. Jangan. Sebab Tuhan Yesus sudah ngomong. Pengajarannya dengar. Tapi perbuatannya jangan. Jadi saudara kalau jadi jemaat, saudara harus sadar. Kalau hamba Tuhan itu perbuatannya jelek kayak apa. Tapi kalau dia di mimbar, dengarkan pengajarannya. Tapi kalau di luar, jangan dianggap. Itu urusannya dari Tuhan. Tidak yang jahat, digantung Tuhan. Dia. Sebab banyak hamba Tuhan jadi calo surga. Tapi saudara jangan kemakan calo. Rugi. Maka dari itu, saudara kalau dia sedang membawa firman, dia adalah hamba Allah. Dia memakai nama Allah. Tetapi kalau dia di luar, dia hamba Allah, dia tanggung jawab sama Allah. Bukan tanggung jawab sama kamu. Kamu tidak boleh menghakimi. Dan kamu harus tahu kehidupan kekristenan. Harus tahu kedudukanmu. Di mana kamu berada. Kalau kamu sebagai seorang hamba Tuhan tapi sedang turut dengar firman. Kamu harus tahu kamu bukan hamba Tuhan. Tetapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Tapi kalau kamu sedang dipakai Tuhan untuk membawa firman. Kamu adalah hamba Tuhan. Jadi kita harus tahu. Makanya saya terus terang saudara. Beda. Kalau saya melayani, saya tidak mau mikir istri anak-anak saya. Tidak urusan. Saya hamba Tuhan. Tapi kalau saya sudah tidak melayani, orang lain Pak melayani. Tidak. Yang aku sedang sebagai seorang suami dan ayah. Saya adalah manusia biasa. Ini pengalaman saya. Pada waktu saya di Surabaya. Istri saya nyusul. Nah, sebab 2 minggu, saya dulu 3 minggu. Sudah 2 minggu lebih, kurang cuma 3 hari. Aku kangen deh istriku. Tahu datang masuk kamar, mau tak cium. Tuh, baru mau tak pegang, Tuhan ngomong. Loh kok hehe. Padahal istriku dewek loh. Tuhan bilang, kamu sedang berperang. Tidak boleh pegang perempuan. Oh, ini istriku kok Tuhan. Tapi kamu sedang berperang. Oh, langsung saya mundur, saya bilang, maaf ya, aku tidak boleh pegang-pegang kamu. Loh lah kok kamu suruh aku nyusul? Berdoa, nunggu sampai bar. Oh gitu, ya. Saudara tahu? Saya diajar praktis dengan Tuhan. Makanya saya tidak berani. Kalau pelayanan, kalau keluarga, saya tidak mau campur-campur. Pelayanan sambil rekreasi, tidak. Jadi kalau saya rekreasi, saya tidak urusan. Orang mau nih, Pak, kayak ada masalah. Sembayang, dewek. Pak, tolong bantu doa. Sembayang, dewek. Aku ya kayak jalan-jalan. Nah, saya tidak mau. Maka dari itu, saudara, kita harus tahu di mana kita ditempatkan pada waktunya. Itu Tuhan suka. Supaya jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab kalau tidak, akibatnya parah. Rugi. Maka firman Tuhan ini renungkan. Supaya kita belajar rendah hati. Di mana kita ditempatkan, di situ kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan Engkau sendiri yang akan berbicara kepada anak-anak-Mu. Dan Engkau yang menguraikan. Engkau sendiri yang meneruskan. Engkau sendiri yang akan menjabarkan. Kemuliaan-Mu biar nyata bagi tiap pribadi kami. Karena Engkau tahu kemampuan kami menerima firman-Mu sampai di mana. Maka dari itu hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Hamba selesai berbicara.
tapi Roh Kudus yang akan meneruskan sendiri, pribadi demi pribadi. Terima kasih Bapak akan kasih setiamu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.